Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Pak Rigo, Pak Bagus yang saya hormati, terima kasih atas kesediaan waktu yang diberikan. Kita akan membahas hasil dari supervisi yang lalu. Ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan kepada Pak Rigo, kepada Pak Bagus, untuk kebaikan perangkat pembelajaran selanjutnya. Pak Rigo, Pak Bagus yang saya hormati, seperti saya sampaikan dulu bahwa supervisi itu adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Jadi bukan berarti kepala sekolah mencari kesalahan-kesalahan, namun untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Sehingga dengan adanya supervisi, diharapkan pembelajaran makin hari makin meningkat, makin baik, makin bagus. Demikian ya, seperti apa yang saya sampaikan dulu. Akan saya sampaikan beberapa hal yang perlu diperbaiki ke depan. Bahwa dalam pembelajaran, belum screen dulu. Kelihatan nggak sekarang yang yang di layar? Yang di layar. Belum keluar, Pak? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Oke. Belum. Sekarang sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Terima kasih. Ya, ada beberapa yang perlu saya sampaikan ya, untuk kebaikan bersama. Bahwa di dalam RPP ya, itu harus dicantumkan hal yang lengkap seperti nama sekolah sudah lengkap, hanya ada beberapa yang kurang, yaitu antara lain KD. Jadi kadang-kadang kelupaan KD itu untuk dimasukkan ya. Namun selanjutnya perlu diperbaiki lagi nanti ke depan, jadi KD-nya dimasukkan. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran absen ya, walaupun daring, absen itu harus selalu ada. Jadi di absen dulu. Kemudian yang sering lupa juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Kadang-kadang kita langsung to the point, langsung menyampaikan materi dan sebagainya, ngejar materi, sehingga lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Selain menyampaikan tujuan pembelajaran, juga menyampaikan metode atau model pembelajaran yang akan digunakan. Jadi perlu disampaikan kepada siswa. Selanjutnya juga penilaiannya nanti model apa, instrumennya apa, bentuknya apa ya. Jadi perlu disampaikan di awal pembelajaran sehingga anak ada gambaran. Kemudian itu yang bagian awalnya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi,
guru menguraikan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan pendekatan, model, dan metode. Jadi metode pembelajaran jarak jauh. Jadi disampaikan langkah-langkahnya gimana sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. Apa bisa, Pak? Bisa saja. Semua materi pelajaran bisa dikaitkan dengan pengetahuan lain yang relevan sesuai dengan perkembangan iptek dan kehidupan nyata. Kemudian untuk literasi baca, tulis, numerasi, digital, dan budaya itu juga wajib untuk pembelajaran di era sekarang ini. Jadi dimasukkan literasi baca apa saja boleh, terutama berkaitan dengan materi pembelajaran atau pelajarannya boleh. Kemudian memberikan peluang kepada siswa untuk melakukan kegiatan kolaborasi, komunikasi kritis, dan kreatif. Jadi anak tuh sekarang nih sebenarnya sudah mempunyai kompetensi, mempunyai kemampuan. Kita tinggal mengarahkan. Jadi yang sering terjadi sekarang ini adalah Bapak Ibu guru itu terlalu mendominasi di dalam pembelajaran. Padahal siswa mempunyai kemampuan, tinggal kita mengarahkan. Jadi yang sering itu Bapak Ibu gurunya lebih mendominasi, itu sebenarnya meletihkan, capek. Ya. Jadi sekarang ini bagaimana kita bisa membangkitkan semangat anak untuk kreatif di dalam pembelajaran. Jadi kita tinggal mengarahkan, nah, anak yang harus lebih aktif, lebih kreatif. Kemudian guru juga harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali sumber belajar luring dan daring. Bagaimana usaha Bapak, Pak Rigo, Pak Bagus, agar dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali sumber belajar. Karena bukan hanya dari buku saja, tapi masih banyak hal yang lain. Selanjutnya, kita juga perlu mengarahkan proses pembelajaran HOTS. Nah, jadi sekarang ini sudah tidak asing lagi bagaimana agar anak-anak itu mengenal soal-soal yang HOTS. Selanjutnya, penanaman karakter. Jadi pelajaran apa saja bisa mengarah ke penanaman karakter. Bukan hanya agama, pendidikan agama dan PPKN, namun semua bisa menanamkan kepada siswa dalam penanaman karakter. Jadi penanaman karakter sudah merupakan keharusan sekarang ini melalui materi pelajaran. Kemudian kemarin saya perhatikan baik Pak Rigo maupun Pak Bagus, soal yang mengandung sikap itu masih kurang. Ya, jadi ke depan gimana caranya, walaupun pelajaran matematika, tapi soal itu mengandung sikap siswa yang baik. Jadi ke depan diperbaiki lagi. Kemudian alat komunikasi dipersiapkan sebaik mungkin. Satu lagi yang perlu diperbaiki adalah saat siswa harusnya mempresentasikan hasil kerja baik
secara pribadi, individual maupun secara kelompok. Jadi dibangkitkan semangat anak untuk bisa mempresentasikan hasil pekerjaan mereka, baik secara individual maupun secara kelompok. Itu yang perlu diperbaiki. Ada lagi dari hasil supervisi yang saya lakukan kemarin, saat refleksi. Jadi menanyakan kepada siswa bagaimana pembelajaran yang baru saja dilaksanakan, menyenangkankah atau membosankankah, itu kita harus menyemasukkan sehingga ke depan bisa diperbaiki lagi, andai kata anak terasa bosan, jenuh dan sebagainya. Berikutnya kemarin waktu supervisi, informasi tentang kegiatan tindak lanjut itu kurang begitu jelas, ya. Sehingga siswa pun juga kurang jelas apa yang dimaksudkan di dalam tindak lanjut tersebut. Yang tak kalah pentingnya juga bahwa di akhir pembelajaran ini menyampaikan materi pokok untuk pertemuan berikutnya. Kemarin kayaknya, bukan kayaknya, pasti tidak menyampaikan informasi tentang materi yang akan dibahas pada waktu pertemuan berikutnya. Mungkin hanya itu saja apa yang saya sampaikan tadi. Ke depan bisa diperbaiki lagi sehingga administrasi kelengkapan Pak Bagus, Pak Rigo bisa lebih bagus lagi. Ya, Pak. Baik, Pak. Mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan hasil analisis pembelajaran yang saya lakukan terhadap Pak Bagus dan Pak Rigo. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Apa? Sudah jelas? Sudah jelas sih, Pak. Jelas, Pak. Oke. Terima kasih waktu yang telah disediakan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa menambah semangat kita untuk menjalankan tugas kita sehari-hari. Amin. Terima kasih, Pak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.